Hai, ketemu lagi bersama Mr. Danang. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai pelarasan Nusantara. Di video-video saya sebelumnya, saya sudah bahas mengenai instrumen atau alat musik Indonesia, tradisional Indonesia, yang kalian sudah tahu dari dari bahan pembuatan, dari sumber bunyinya dari apa, dan jenisnya seperti apa. Kali ini saya akan berikan materi mengenai pelarasan Nusantara. Apa itu pelarasan Nusantara? Nah, pelarasan itu dari kata laras. Ya, laras itu apa? Laras itu kalau disamakan dengan musik barat sama dengan nada. Kemudian ada istilah lain selain laras, ada titi laras. Titi laras itu adalah tangga nada. Kemudian apa yang disebut pelarasan? Ya, pelarasan adalah sistem yang mengatur tentang titi laras. Ya, jadi pelarasan itu adalah sistem yang mengatur titi laras atau tangga nada. Nah, sebut saja di Nusantara kita memang banyak sekali musik-musik tradisional kita, musik-musik dari berbagai suku bangsa di Indonesia ini banyak sekali. Tapi perlu kita ketahui bahwa tidak semua wilayah di Nusantara kita ini memiliki sistem yang paten, sistem yang teratur seperti beberapa wilayah yang akan saya terangkan berikut ini. Baik, begitu banyak sekali musik tradisional Nusantara, tradisional Indonesia yang kita ketahui, baik dari Aceh sampai dengan Papua, semuanya memiliki ciri khas dalam musiknya masing-masing, dalam tembangnya masing-masing. Dan kita ketahui bersama bahwa dari Aceh sampai Papua kita akan mendengarkan banyak sekali nada yang tidak familiar atau tidak akrab di telinga kita. Contohnya kalau kita orang Jawa, kita nggak akan akrab dengan nada-nada yang ada di Bali. Begitu juga ke orang Bali. Orang Bali nggak akan akrab dengan nada-nada yang ada di Minangkabau atau di Aceh atau di Papua atau di Sunda dan lain-lain. Nah, dengan begitu kita perlu tahu bahwa setiap wilayah di Nusantara ini sebenarnya memiliki laras yang berbeda-beda, memiliki sistem yang berbeda-beda. Hanya saja perlu kita ketahui bahwa seluruh Nusantara, seluruh Indonesia ini hanya ada 3 wilayah yang sistem pelarasannya teratur dan bisa disebut nada atau larasnya. Ya, yang pertama pasti kita ketahui bahwa di Jawa ada sistemnya. Kemudian yang kedua ada di Sunda. Kemudian yang ketiga ada di Bali. Ya, saya sampaikan ini bukan saya meremehkan suku bangsa lain, tidak. Tapi di suku bangsa lain memang ada larasnya, ada nadanya, ada frekuensi nada tertentu yang dimainkan, tapi tidak semuanya ditulis. Ya, seperti saya pernah ketemu dengan teman saya dari suku Dayak. Ya, waktu itu saya bantu penelitiannya. Saya tanya harus dengan apa saya menuliskan notasi orang Dayak, ya. Kemudian dia hanya menjawab tidak ada sistem penulisan notasi di Dayak. Jadi kalau saya harus menulis notasi, ya saya pinjam dari notasi yang ada di Barat. Notasinya notasi balok, notasinya notasi angka, seperti itu. Ya. Nah, kalau ketiga wilayah yang kita akan ketahui ini, ya, dari Jawa, Sunda, Bali, ini semuanya memiliki sistem, memiliki bagaimana penamaan nada, bagaimana sistem titi laras atau tangga nada, itu ada semuanya. Baik, kita akan bahas dari Jawa. Seperti kita ketahui bersama, di Jawa itu memiliki sistem titi laras atau pelarasan yang
terstruktur dengan baik. Ya, contohnya di Jawa itu ada namanya laras selendro. Nah, kemudian yang kedua ada laras pelok. Laras selendro itu sendiri dibagi menjadi berapa? Kita mulai hitung. Ya, ada selendro 5, ada selendro 6, ada selendro patet songo, kemudian ada selendro manyuro, kemudian yang kelima ada selendro miring. Nah, selendro miring ini biasanya ada di biasanya dipakai untuk penggarapan gending-gending kreasi. Namun kalau kita ke Banyumas ya, ke daerah Banyumasan, selendro miring ini sering digunakan dalam gending-gending mereka. Ya, itu. Kemudian kalau laras pelok itu terbagi menjadi 3. Ada pelok 5, ada pelok 6, dan ada pelok barang. Ya, seperti itu. Baik, sekarang kita akan tahu seperti apa di Sunda. Ya. Kalau di Sunda itu tidak jauh berbeda dengan Jawa dalam pengistilahannya. Tapi di Sunda penyebutan selendro menjadi salendro. Kemudian pelok ya sama, ada yang menyebut pelok, ada yang melok. Ya, salendro. Ketika saya ketemu dengan orang Sunda, bilangnya kenapa salendro? Karena mirip dengan selendro Jawa tapi tidak sama. Ya. Dan ada yang menyebutkan bahwa pelok itu di sana melok. Kenapa melok? Ya mirip dengan pelok yang ada di Jawa, seperti itu. Kalau di Jawa kita menyebut nadanya Jiro Lumonem, ya. Nah, kemudian kalau di Sunda menyebutnya apa? Daminatila. Ya, Daminatila. Da itu 1, Mi itu 2, Na itu 3, Ti itu 4, La itu 5. Ya, kalau kita kan Jiro Lumonem ya. Kalau mereka menyebutnya Jirolupatmo, jadi Daminatila, ya, Daminatila, seperti itu. Nah, kalau di Sunda berbeda dengan yang ada di Jawa. Kalau di Jawa kita naik ya, ya asalnya 6 Jirolumonem 6 maluro cinem, ya itu seperti itu. Tapi kalau di Sunda itu malah J-nya lebih tinggi dari ro. Ya, jadi daminatila, daminatila, turun. Karena kalau kita lihat ya saronnya juga seperti dibalik. Ya. Seperti ini saronnya, ya. Seperti dibalik. Kita bisa lihat bersama. Nah, kita lihat kalau di Jawa itu semakin tinggi nadanya maka semakin kecil dia bilahnya di saron. Tapi kalau di Sunda itu malah kebalikannya. Ya, ketika nadanya semakin besar ya, Jirolupatmo ya, 5 ini semakin lebih besar bilahnya daripada papat, lebih besar daripada telu, seperti itu ya. Oke, penyebutannya apa? Penyebutan nada-nada mereka. Kalau Ji, Da itu disebut tugu ya. Kalau Mi atau Ro itu disebut loloran. Kalau Na atau telu itu disebut panelu. Kemudian Ti atau 4 itu disebut galimer. Kemudian La atau 5 itu disebut singgul. Itu kalau penyebutan di Sunda. Nah, kalau di Jawa seperti apa? Nah, kalian bisa lihat di video saya yang khusus membahas tentang pelarasan atau notasi atau sistem laras di Jawa ya. Linknya ada di bawah video ini, nanti kalian bisa lihat untuk Jawa. Berikutnya kita akan bahas mengenai pelarasan yang ada di Bali. Ya, seperti kita ketahui ketika kita berpikir tentang Bali, ya pasti kita erat sekali dengan suara-suara gamelan yang ada di Bali. Seperti itu. Ya, bagaimana Bali menamakan pelarasan mereka? Ya, di Bali ini berbeda dengan Jawa dan Sunda tentunya. Kalau di Jawa dan Sunda, mereka hampir memiliki kemiripan ketika menamakan titi laras. Kalau di Jawa ada selendro, kalau di Sunda ada salendro. Ketika di Jawa ada pelok, di Sunda juga ada pelok atau melok. Nah, kalau di Bali ini tidak begitu ya, bukan pelok dan selendro,
tapi mereka menamakan titi laras mereka yaitu Atut Gong dan Atut Gender. Sebenarnya ketika ditanya apa sih Atut Gong dan Atut Gender, ya, jawaban masyarakat Bali, seniman Bali akan menjawab hampir sama dengan Slendro dan Pelok, hanya penamaannya saja yang berbeda. Ya, kalau Atut Gong, ya, kira-kira sama dengan laras apa di Jawa atau di Sunda? Ya, Atut Gong itu ya hampir sama. Saya katakan hampir sama. Kenapa? Karena kemungkinan besar frekuensinya berbeda. Tapi kalau didengar itu hampir mirip atau hampir sama. Ya, kalau Atut Gong itu mereka menyebut sama atau mirip dengan Pelok yang ada di Jawa. Kalau Atut Gender mirip dengan Slendro yang ada di Jawa. Nah, ini juga berpengaruh juga pada penamaan gamelan mereka. Ya, kalau kalian sering ke Bali dan kalian pernah melihat pertunjukan gamelan di Bali dengan perangkat gamelan yang cukup besar, ya, itu namanya gong kebiar, bukan kebiar tapi kebiar. Nah, kenapa dinamakan gong kebiar? Ya, karena mereka menggunakan laras Atut Gong. Ya, kalau kita dengarkan ada irama-irama pelok di sana, ada nada-nada pelok yang dimainkan. Hanya mereka menyebutnya Atut Gong, seperti itu. Nah, bagaimana dengan Atut Gender? Atut Gender yang larasnya mirip dengan Slendro. Apakah ada? Ada. Salah satunya contoh di Bali itu ada gamelan Gender Wayang. Nah, kalau Gender Wayang ini larasnya hampir mirip dengan Slendro yang ada di Jawa. Penyebutan larasnya di sana apa? Kalau di Jawa tadi kita sebut Jirolu Monem Pi. Kalau di Sunda itu Damina Tila. Ya. Kalau di Bali menyebutnya adalah Dong, Dung, Dang, Deng, Ding. Ya, ada Dong, ada Dung, ada Dang, ada Deng, ada Ding. Ya, biasanya kalau di Bali itu digambarkan dengan aksara Bali atau mirip sekali dengan aksara Jawa, ya, seperti itu. Nah, mereka menyebutnya Dong, Dung, Dang, Deng, Ding, ya. Tapi kalian tidak usah bingung karena setiap wilayah, setiap desa di Bali itu menyebut Dong, Dung, Dang, Deng, Ding itu berbeda, ya. Dong itu tidak harus 1, Dung tidak harus 2, Dang tidak harus 3, Deng tidak harus 5, Ding juga tidak harus 6. Seperti itu. Jadi bisa menyebut lain karena apa? Di Bali itu nomor 1 yang penting bukan namanya, tapi menghafalkan suaranya. Seperti itu. Tapi biasanya kesepakatan, ya. Setiap desa punya kesepakatan masing-masing bahwa menyebut J-nya itu dong apa dang atau deng atau ding itu mereka kesepakatan biasanya, ya. Setiap desa pun berbeda. Seperti itu. Baik, itu pelarasan, jenis-jenis pelarasan yang ada di Jawa, ya, Sunda, dan Bali. Bagaimana dengan pelarasan yang ada di Minangkabau, yang ada di Dayak, bagaimana yang ada di Makassar, bagaimana yang ada di Pulau Rote? Ya, kalian bisa share juga, bisa komentar di bawah video ini. Kalian bisa komen dan kalian bisa memberi referensi buat teman-teman juga. Dan juga silakan bertanya pada kolom komentar di bawah ini. Buat kalian yang ada dalam pembelajaran saya, kalian bisa gunakan kolomnya untuk absen juga. Dan jangan lupa kalau kalian belum subscribe channel YouTube saya, silakan subscribe karena saya akan terus bahas mengenai musik, mengenai musik, baik itu musik tradisional Nusantara maupun musik barat. Ya, sekian video dari saya, semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih dan selamat belajar. God bless you.